Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, kabarnya baik semuanya ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah ya pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak ada kurang suatu apapun. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Routing dinamis, Bu. Oh, kelas ini ternyata pandai-pandai semuanya ya. Ya. Ingat materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang routing dinamis, kali ini kita akan membahas tentang firewall jaringan. Di sini ada yang tahu pengertian dari firewall jaringan? Saya, Bu. Ya, silahkan gini. Firewall adalah suatu aplikasi pada sistem komputer yang berfungsi untuk melindungi keamanan data pada sistem komputer. Oke, pandai sekali. Beri tepuk tangannya buat Dini. Oke. Nah, tadi jawabannya udah benar sekali ya dari Dini. Firewall adalah suatu aplikasi pada sistem komputer yang berfungsi untuk melindungi data-data pada sistem komputer dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian dapat mengerti definisi dari firewall jaringan. Terus yang kedua, kalian dapat mengerti fungsi-fungsi dari firewall jaringan. Dan yang ketiga, kalian dapat mengerti cara kerja dari firewall jaringan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Ya, Bu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari firewall jaringan. Yang pertama, itu mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir di jaringan. Terus yang kedua, melakukan autentifikasi terhadap akses. Terus kemudian yang ketiga, mengawasi modifikasi data dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus yang keempat, mencatat semua kejadian yang ada di jaringan. Oke, Mau tanya, ya, Anissa? apa yang dimaksud dengan autentifikasi terhadap akses? Oke, bagus ya pertanyaannya. Autentifikasi terhadap akses itu maksudnya apabila ada dua user yang mau berkomunikasi gitu dalam suatu jaringan, itu firewall itu memiliki tugas mengautentifikasi atau bahasa mudahnya adalah memvalidasi gitu. Memvalidasi dua user tersebut, apakah user tersebut itu user yang bisa dipercaya atau user yang dari luar atau tidak berkepentingan, seperti itu. Nah, firewall ini akan menyuruh user ini untuk menginputkan username dan password dari user itu. Bagaimana, Nisa? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, lanjut ke materi lagi. Untuk cara kerjanya dari firewall, saya akan menggambarkan cara kerjanya. Mbak Dini, boleh ambilkan spidolnya di situ? Oh, iya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menggambarkan bagaimana firewall itu bekerja. Nih, ini misalkan ini adalah suatu data dari jaringan luar. Nah, ini kita ibaratkan adalah suatu firewall. Terus yang ini adalah suatu jaringan private atau jaringan LAN. Tuh, bisa dipahami ya gambarnya ya? Ya, bisa, Bu. Nah, ini semisal ada data nih, ada data mau masuk ke jaringan private atau jaringan LAN. Nah, data ini nantinya akan disaring dulu nih oleh firewall. Apakah datanya ini berbahaya? Apakah datanya ini aman? Apakah datanya ini akan menyebabkan bahaya pada komputer? Nah, ini akan disaring dulu nih pada firewall ini. Nah, semisal kalau datanya ini sudah dijamin aman, nanti datanya ini akan melewati jaringan private, sehingga datanya nanti akan masuk ke jaringan private, seperti itu.
Nah, kalau apabila ini datanya ini merupakan data berbahaya, data ini tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan laptop itu ya. Ditanyakan Apa yang terjadi jika suatu laptop tidak ada firewall-nya, Bu? kayak gini pertanyaannya, apa yang terjadi kalau suatu laptop tidak ada firewall-nya ya? Iya. Nah, ini saya jelaskan dulu, pada semua laptop itu ada firewall bawaannya. Nah, pada Windows itu pasti ada firewall bawaannya. Tinggal kita mau mengaktifkannya atau menonaktifkannya. Nah, seumpama firewall kita nonaktifkan, terus kita download nih di internet. Misalnya kita mendownload aplikasi CorelDRAW. Nah, apabila kita mendownload pada internet, nah aplikasinya itu pas kita mau menginstalnya, itu pasti ada notifikasi. Apakah Anda akan melanjutkan seperti itu. Intinya kayak memvalidasi gitu. Ini software ini ada kemungkinan berbahaya untuk laptop Anda. Nah, itu kalau firewall-nya diaktifkan, nanti ada notifikasi seperti itu. Nah, seumpama kalian percaya kalau software itu aman untuk laptop kalian, nah kalian tinggal klik OK untuk menginstalnya. Nah, seumpama kalau kalian tidak mengaktifkan firewall tersebut, nah, laptop tersebut apabila diinstali suatu software dari luar atau kita mendownload dari internet yang bebas, artinya software yang krek-krekan seperti itu, nah itu kemungkinan akan membahayakan laptop kalian sendiri. Bisa jadi dia membawa virus, terus dia membawa malware untuk laptop kalian sehingga laptop kalian menjadi lemot seperti itu. Paham ya ini? Iya, Bu. Oke. Kemudian ini ada beberapa kelebihan kalau kita memakai firewall. Yang pertama, menyediakan perlindungan yang lebih banyak dibandingkan dengan software-software antivirus lainnya. Nah, kalian pasti juga memakaikan itu namanya software antivirus, misalnya Smartdub atau Avast. Nah, kalau itu softwarenya itu gratisan atau tidak berbayar seperti itu tidak terlalu berpengaruh terhadap laptop kita. Malahan dia bisa malah memperlambat gitu kinerja dari laptop kita. Kalau misal kita pakai firewall, itu sudah bawaan dari Windows, terus dalam menjalankannya itu juga tidak berat gitu, tidak memberatkan laptop. Terus kemudian yang kedua, firewall beroperasi secara independen terhadap sistem operasi. Nah, kalau kita menjalankan firewall itu tidak mengakibatkan laptop kita menjadi keberatan, seperti itu ya. Ya, Bu. Setelah ini saya akan menampilkan video. Sebentar ya, saya carikan dulu. Nah, sebelum saya tampilkan videonya, saya akan membagi kalian menjadi, di sini muridnya ada berapa nih? 30. Ada 30 ya. Saya akan membagi menjadi nanti kalian berhitung dari 1 sampai 5. Ya, Bu. Oke ya. Sebelum kalian berhitung, nanti tugasnya kalau videonya sudah saya tampilkan, nanti tugas kalian adalah mencatat dan mengidentifikasi apa saja yang ada dalam video itu dan apa yang terjadi, terus serangannya apa, terus kesimpulannya dari video itu apa, gitu ya. Ya, Bu. Silahkan mulai berhitung, mulai dari Mbak Dini. 1, 2, 3, 4. 5. Baik ya, sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, kelompok 1 di situ, kelompok 2-nya di belakangnya, kelompok 3 di situ, kelompok 4 di belakangnya, dan kelompok 5 yang di sana ya. Ya, Bu. Saya akan mengulangi tadi tugasnya. Kalian harus mengidentifikasi kesimpulan dari video yang saya tampilkan ini. Oke, dicatat ya poin-poin pentingnya. Ya, Terus Bu. nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan. Ini saya putar dulu videonya. Are you ready? This message is a direct threat to the government of the United Last few years, a
attacks last longer. Mbak Dini, Mbak Anissa, ya perhatikan videonya ya, nggak boleh rame. Do you have a 24/7 security professionals team to fight the prolonged attack campaigns? Attackers are deploying more attack tools and more attack vectors in each attack, making the attacks more difficult to detect and mitigate. Can you detect and mitigate multi-vector? They are not ready. Are you? Get ready. Oke, baiklah. Videonya sudah selesai. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Tulis identifikasi dari video itu apa. Terus nanti dipresentasikan ya. Ya, Bu. Waktunya berapa menit, Bu? Oh iya, saya beri waktu kalian 30 menit ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Kelompok 2 apa ada kesulitan? Belum, Bu. Belum ya. Kalau kelompok 1 sampai mana? Sampai ini, Bu, yang tadi video menit ke Oke, bagus. Tingkatkan. Yuk, kerjakan lagi. Baik anak-anak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo diselesaikan. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Belum, Bu. Oh, belum selesai. Belum. Saya tambah 5 menit lagi ya. Ya. Bu. Oke. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang mau maju pertama? Kelompoknya siapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya. Silahkan maju kelompoknya Mbak Dini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama kelompok kami mau mempresentasikan hasil analisis video yang telah ditampilkan oleh Bu Ayu. Berikut adalah hasil analisis kami. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya buat kelompok 2. Bagus sekali ya. Hasil analisis dari video tadi sudah dijelaskan apa yang terjadi pada video tadi, terus bagaimana itu bisa terjadi, itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan detail. Oke, sekarang yang akan maju adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah hasilnya. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Sudah bagus juga ya kelompok 1. Tapi tadi kayaknya ada yang kurang. Yang kesimpulannya tadi belum terlalu Oh lengkap ya. iya, iya Bu, maaf lupa tadi. Iya, nggak apa-apa. Nanti dilengkapi ya. Ya. Nanti setelah pelajaran berakhir, nanti laporannya dikumpulkan ke depan. Ya, Bu. Ya Bu. Ini kok sepertinya pada ngantuk semua, silakan berdiri dulu. Kita peregangan ya. Yuk, berdiri semuanya. Yuk, setelah berdiri, kalian hadap ke kiri. Hadap ke kiri, ke kiri.
Ayo Mbak Dini. Benar di belakangnya Mbak Anissa. Oh, di sini. Terus kalian pegang pundak teman depannya. Ya, yuk pijat. Pijat. Ya, Bu geli, Bu. Mbak Dini nggak boleh gitu ya Mbak Dini. Ayo fokus pijat. Setelah itu pindah hadap ke kanan. Yuk pijat teman depannya. Oke, baiklah sudah ya. Sudah mana? Udah nggak ngantuk ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum pada penghujung pelajaran, ada yang mau tanyakan lagi ya? Apa sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oh sudah ya. Ya. Sudah. Baiklah. Mungkin saya akan ada post test pada akhir pelajaran ini. Saya akan membagikan post test nih. Ini akan mengetes apakah kalian tadi memperhatikan pelajaran atau tidak. Silahkan dikerjakan sebisanya, tidak boleh mencontek ya, tidak boleh melihat buku, tidak boleh mencontek teman sebelahnya. Iya, Bu. Ya, saya beri waktu 10 menit. Baiklah, anak-anak, waktunya sudah habis nih. Sudah selesai semua? Belum, Bu. Belum? Oke, Ya. saya Soal saya yang nomor 4 nggak kelihatan, Bu. nggak kelihatan. Iya. Oke, saya ganti dengan soal yang baru ya. Ya, Bu. Nih, Makasih, Bu. sama-sama. Ya, 5 menit lagi. Sudah selesai ya semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang dikumpulkan ke depan. Mana? Oke. Ini udah di akhir pelajaran. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan kita tadi belajar tentang apa? Siapa? Saya, Bu. Ya, Dini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ada 3. Yang pertama ada pengertian firewall, terus kemudian ada fungsi firewall, terus yang ketiga ada cara kerja firewall. Oke, benar sekali ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dari firewall, terus fungsi dari firewall dan cara kerja dari firewall. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Untuk pertemuan minggu depan, kalian silahkan mempelajari buku pada bab selanjutnya. Nanti pada awal pelajaran nanti akan saya tes atau saya akan melakukan pretest sebelum pelajaran, sehingga akan mengetes kalian apakah sudah belajar atau belum di rumah. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, saya rasa cukup pertemuan pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.